Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dewi Maria SPD, Unit Kerja SD Negeri Sirnagali, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Untuk tugas kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah dari unit kerja saya dan unit kerja yang masih satu daerah dengan sekolah saya. Tugas ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dewi Maria, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah pada hari ini saya telah bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sirnagali, Ibu Tuti Elawati SPD. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk dapat hadir membersamai saya dalam proses tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baiklah, mari kita mulai Bu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke, Sebelumnya, bagaimana kabar Ibu hari ini? alhamdulillah sehat. Semoga selamanya sehat. Amin, amin. Baiklah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan, Bu. Ya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau yang dari pengalaman biasanya kalau untuk menyelesaikan atau menyikapi masalah-masalah itu tentu harus dilihat dulu, diidentifikasi dulu ini masalahnya apa. Terus setelah identifikasi juga mencari masukan-masukan dari para senior atau semua guru, bisa semua guru atau beberapa saja sebagai contohnya saja diambil supaya ada informasi yang lengkap dulu. Khawatir kalau tidak lengkap nanti jadi salah memilih cara penyelesaiannya. Nah, itu tentunya harus diidentifikasi dulu betul tidak ini masalahnya. Kemudian nanti setelah ada meminta masukan dari beberapa guru tentang masalah ini baru diambil keputusan gitu. Baiklah, untuk itu berarti identifikasi terlebih dahulu, Ya. kemudian harus ada kolaborasi mungkin Betul. dengan guru-guru Ya. senior untuk pengambilan Ya. keputusan. Jadi supaya lebih tepat. tidak mentang-mentang ibu sebagai kepala sekolah jadi harus sendiri gitu, tidak, tapi ada kolaborasi dulu. Kan tidak setiap orang itu punya kelebihannya. Barangkali di satu sisi di masalah itu ibu lagi ada misalnya kurang gitu kan, ada masukan-masukan bagus gitu ya, kenapa tidak diambil saja itu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah tadi ya, kembali sebelum pengambil keputusan itu setelah mengidentifikasi, kemudian tadi juga harus selalu berkolaborasi, mencari konfirmasi yang lain supaya dalam pengambilan keputusan tidak salah. Di sini juga sangat dibutuhkan kerjasama antara kepala sekolah sebagai pimpinan dan juga dengan semua guru tentunya, supaya tadi tidak ada kesalahan pengambil keputusan. Nanti kalaupun sudah diambil keputusan
enak di semua tidak hanya di ibu sebagai pimpinan tapi juga di semua warga sekolah lah gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, untuk langkah-langkahnya tadi tentunya Ibu tidak bisa mengambil keputusan itu dari misalnya pas muncul diam di tempat, kan tidak seperti itu ya. Harus turun ke lapangan supaya lebih memastikan lagi permasalahan yang muncul itu sebenarnya dari mana sih tadi itu ya kan. Dari awal sudah diidentifikasi dulu. Ibu sendiri tidak hanya diam di tempat tapi juga langsung turun ke lapangan untuk mencari informasi yang lebih lengkap. Terima kasih Ibu. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Untuk mengambil keputusan yang efektif itu tentu tadi kembali ya, tidak bisa diambil hanya seorang pimpinan saja. Harus ada masukan-masukan dari guru, baik yang senior ataupun yang junior. Itu tidak dilihat dari senioritas tentunya. Kalau yang mempunyai kapasitas kenapa tidak ya, walaupun itu istilahnya junior gitu. Di sini Ibu tidak melihat itu. Yang penting masukannya yang bagus kenapa tidak lah ya. Saling berkolaborasi dengan guru-guru muda juga, apalagi sekarang guru-guru muda hebat-hebat dari pengetahuan, dari dari IT-nya tentunya. Kemudian kita ajak ngobrol bersama untuk memecahkan permasalahan itu supaya nanti mendapat keputusan yang seadil-adilnya. Kemudian untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan tentunya kalau keputusan yang kita ambil tidak diterima semua pihak. Tentunya keputusan kita juga bukan istilahnya junior gitu. Di sini Ibu tidak melihat itu. Yang penting masukannya yang bagus kenapa tidak lah ya. Saling berkolaborasi dengan guru-guru muda juga, apalagi sekarang guru-guru muda hebat-hebat dari pengetahuan, dari dari IT-nya tentunya. Kemudian kita ajak ngobrol bersama untuk memecahkan permasalahan itu supaya nanti mendapat keputusan yang seadil-adilnya. Kemudian untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan tentunya kalau keputusan yang kita ambil tidak diterima semua pihak. Tentunya keputusan kita juga bukan keputusan yang pasti, yang sempurna gitu. Keputusan yang sempurna hanya milik Allah. Sementara kalau manusia itu kan tidak bisa memenuhi semua tidak memberikan kepuasan ke semua pihak. Tentu ada saja yang pro dan kontra. Nah, ini yang yang kekurangannya itu kalau ada yang kurang serk dengan keputusan kita, itu kan juga jadi PR lagi untuk meyakinkan. Nah, itu untuk meyakinkan mereka yang tidak menerima dengan keputusan yang kita ambil itu jadi refleksi juga lah buat kita untuk keputusan kalau ada masalah yang kedepannya tentu diambilnya supaya lebih baik lagi tentunya. Kemudian untuk pertanyaan ke-6, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Kalau terjadwal, mungkin kalau masalah itu kan datangnya tidak dijadwal ya, ada yang tidak terduga gitu. Jadi tentu itu tidak bisa dijadwalkan, fleksibel saja dengan waktu, dengan apa ya, masalah yang muncul itu kapan. Kemudian kita lihat juga permasalahan, ada yang harus hari itu juga diputuskan, ada juga yang bisa ada waktu, ada tenggang waktu yang bisa kita diskusikan dulu nih dengan teman-teman. Ada yang harus jangka waktunya yang cepat, ada yang agak panjang. Nah, jadi kita tidak bisa menjadwalkan secara khusus. Kan kita tidak tahu masalah yang timbul itu kapan. Mudah-mudahan sih tidak ada masalah ya. Tapi kan namanya juga hidup, apalagi kita di sekolah dengan berbagai karakter, baik guru maupun anak-anak, tentu akan muncul permasalahan. Hanya kembali ya, tidak bisa dijadwalkan secara terjadwal khusus gitu, disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi. Situasional. Iya, betul. Kesiapan sangat dibutuhkan dalam tersebut. Ya, tuntutan sebagai seorang pemimpin harus bisa dengan cepat, kalau bisa dengan cepat, tapi buat apa cepat kalau yang diambil tidak tepat gitu. Terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya, Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah kalau seseorang gitu ya. Tentunya sebagai manusia biasa, kita tentu yang memudahkan itu hanya Allah. Hanya Allah saja yang memudahkan urusan kita. Tentunya melalui beberapa orang, tentu seperti ya kerjasama dengan guru-guru tadi ya. Itu yang memudahkan, tentunya kerjasama di lingkungan kita sendiri. Belum tidak langsung ke lingkungan di luar dulu, tentu yang di lingkungan kita saja, yang terdekat dulu. Kemudian nanti kalau memang tidak bisa diselesaikan di lingkungan sekolah kita, tentu ada yang lebih berhak seperti atasan-atasan kita gitu. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman ya seperti pepatah mengatakan, pengalaman adalah guru terbaik untuk kita ya. Jangan sampai kita terjebak di masalah yang sama. Semua pembelajaran, yang masalah-masalah itu dijadikan pembelajaran untuk kedepannya. Jadi ya itu, Guru adalah betul, guru adalah pengalaman terbaik. Kita kalau istilah sekarang kan ada refleksi ya, dijadikan refleksi untuk kita mengambil keputusan ke depannya harus bagaimana. Belajar dari masalah-masalah ini. Kita ini hidup memang belajar, masalah-masalah hidup kita dijadikan pembelajaran saja. Ambil hikmat yang terbaiknya untuk kita. Baiklah Ibu, terima kasih banyak. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan dalam kebajikan ya Bu ya. Kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga saya bisa lebih meningkatkan kompetensi diri saya dengan ilmu yang sudah didapat dari Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dewi Maria, calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual
modul 3.1, dan alhamdulillah hari ini saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah SD Sukakerta, Ibu Eka Prasetyawati. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Baiklah, Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga Ibu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu atas ketersediaannya bersama saya di sini. Iya. Baiklah Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk itu penanganannya mungkin selain mencari apa saja yang menjadi faktor-faktor hingga terjadinya kasus tersebut, kita berunding. Kebetulan di sekolah kami udah ada timnya TPPK itu, maka kami berunding di sana sehingga kita harus mencarikan solusi-solusi bagaimana itu kasus sehingga dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak membuat sekolah tidak kondusif. Baiklah, jadi ada tim khususnya. Ada tim khususnya TPPK ya. Ketika ada suatu kasus. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk itu selain kita seperti jawaban yang tadi, adanya komunikasi, penelusuran dan segala macamnya, kita mengambil keputusan yang sangat-sangat sedikit sekali resiko yang kita ambil. Bukan hanya kita, berbagai pihak yang kita ambil. Mungkin satu keputusan tidak akan membuat suatu keputusan itu membuat satu pihak itu senang atau tidak suka, tapi kami selaku pemangku kebijakan mungkin akan memberikan solusi hingga hanya terdapat risiko yang sangat kecil untuk kita semua. Jadi diusahakan untuk meminimalisasi risiko yang paling kecil gitu. Dan tentu saja keseimbangan antara keputusan yang dibuat seperti itu. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya itu mungkin kembali lagi pertama ya, komunikasi dulu, mencari fakta-fakta, observasi dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mengidentifikasi terlebih dahulu masalah-masalah yang terjadi tersebut. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya adalah komunikasi yang baik ya. Penyampaian yang baik antar pihak yang mengalami kasus tersebut, mungkin itu adalah salah satu kalau kita itu adalah musyawarah ya Ibu ya. Kita kembali lagi ke sana setelah mengidentifikasi, dan tentu saja kita juga di sana harus mengedepankan kebenaran dan menggunakan kebenaran sehingga tentu juga semuanya itu sangat tergantung kepada apa yang kasus tersebut. Yang penting kita menyelesaikannya dengan kita tidak bisa membuat semua pihak itu seperti saya bilang tadi, tidak membuat pihak semua orang senang. Pasti ada keputusan yang akan membuat sebagian pihak tidak menyukainya, tapi kita membuat suatu keputusan yang tadi meminimalisir resikonya. Jadi artinya komunikasi itu menjadi jalan utama. Ya, komunikasi itu ya, kembali lagi ke musyawarah mufakat itu, Bu. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus untuk dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki
jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Mungkin untuk kasus-kasus tertentu bisa langsung diselesaikan di tempat dengan berbagai setelah tadi komunikasi dan sebagainya. Dan apabila ada suatu masalah yang memang harus dilaksanakan observasi dan sebagainya, mungkin kita akan memerlukan jadwal-jadwal tertentu. Bagaimana yang penting kita masalah tersebut tidak melebar dan tidak menimbulkan konflik selanjutnya. Mungkin itu. Jadi intinya tergantung dari permasalahan. Tergantung dari Ada yang permasalahan. memang harus diselesaikan di tempat dan memang ada yang membutuhkan waktu. Terima kasih. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang mungkin terlalu personal ya, mungkin dukungan serta kerjasama yang baik di tim TPPK tersebut, yang TPPK tersebut, juga masukan-masukan dari warga sekolah dan sebagainya. Tak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya rasa tim dan berbagai pihak yang berada di sekolah sangat membantu saya, sangat membantu. Jadi semua unsur terlibat ya dalam semua unsur penyelesaian kasus ini. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Ibu, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalamannya sangat besar sekali, karena kadang di sekolah itu hal-hal yang ke situ menjadi besar, di mana salah satu pihak tidak merasa benar dan satu pihak lagi tidak merasa bersalah. Itu sangat-sangat menguras sekali emosi gitu kan, tenaga dan pemikiran, bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah agar semuanya itu kondusif, satu pihak dapat menerima, dapat memaafkan, dan satu lagi dapat minta maaf. Mungkin itu ya salah satu pengalaman yang saya Baiklah, itu dia wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sirna Galih, yaitu Ibu Tuti Elawati SPD, dan Ibu Kepala Sekolah SD Sukakerta, Ibu Eka Prasetyawati SPD. Terima kasih banyak Ibu atas motivasinya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, terima kasih banyak atas ilmu-ilmu dalam mengambil kebijakan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih.